Ya, selamat jumpa kembali rekan-rekan semua. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya untuk membuatkan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Yang mana pembelajaran Google Classroom ini sangat populer saat ini mengingat pembelajaran masih belajar dari rumah. Maka langsung saja kita buka di sini aplikasi Google Chrome. Nah, pertama kali agar kita bisa mengakses Google Classroom di komputer maupun di smartphone, kita ketik dulu di sini Google Classroom. Nah, di sini Google Classroom, titik Google, enter. Nah, syarat selanjutnya yang harus kita miliki adalah kita sebagai guru harus memiliki akun Gmail. Nah, ini contohnya akun Gmail yang sudah kita miliki dan kita sudah login. Ya, kita sudah login ke akun Gmail tersebut agar bisa mengerjakan Google Classroom ini. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama sekali agar bisa menggunakan Google Classroom ini adalah menyiapkan dulu kelas, ya, menyiapkan kelas yang mau kita ajarkan. Nah, jadi pertama-tama dulu kita klik yang ini, tanda positif ini. Nah, di sini ada dua, ada gabung kelas dan ada buat kelas. Jadi kalau kelas baru maka kita klik buat kelas. Ya. Gabung kelas ini nantinya digunakan kalau kita mau memasukkan daftar peserta didik ke kelas tersebut. Nah, jadi di sini kita klik buat kelas. Nah, kemudian kita ini pilih aja checklist, baru lanjutkan. Nah, baru di sini dibuat nama kelas, ya, misalnya mata pelajaran komputer kelas 7A, ya. Nah, untuk yang lain-lainnya bisa diabaikan. Ini yang wajib diisi. Ya. Kemudian kita klik tombol buat. Nah, setelah kita mengklik tombol buat, maka beginilah layar tampilan dari Google Classroom yang sudah kita persiapkan tadi, ya. Nah, ini namanya komputer kelas 7A judulnya. Kemudian di bawahnya ini ada kode kelas, ya. Ini kalau kita klik ini untuk menampilkannya. Nah, kode kelas ini nantinya kita share ke peserta didik kita, ya, bisa di-share melalui WA. Nantinya mereka akan menggunakan kode ini agar bisa bergabung ke kelas komputer 7A ini. Nah, itu dia. Kemudian untuk memperindah tampilan, kita juga bisa mengubah tampilan temanya ini, headernya, ya, dengan cara mengklik ini, pilih tema. Nah, inilah tema yang sudah pernah ada. Kita pilihlah tema kita yang sesuai dengan mata pelajaran kita, ya. Misalnya ini kelas komputer, maka saya pilihlah ini misalnya. Baru pilih tema kelas, kita klik. Nah, nanti headernya berubah menjadi seperti ini. Tapi kalau kita misalnya menginginkan gambar dari luar, bukan dari tema yang sudah ada, bisa kita mengklik tombol upload foto. Nah, kita ambil dari komputer, ya, yang pernah kita simpan headernya, ya. Dalam hal ini kita gunakan saja dulu yang default atau yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Nah, berikutnya di mana kelas ini masih kosong. Bisa dilihat dari anggota di sini, dia belum ada siswanya. Ya. Jadi yang bisa ditambahkan di dalam kelas komputer 7A tadi, boleh
guru, ya, bisa juga siswa. Kapan kita menggunakan guru? Ketika memang Google Classroom ini dikelola oleh sekolah, sehingga nantinya kita akan menciptakan banyak kelas dalam Google Classroom dan kita masukkanlah guru siapa yang mengajar pada mata pelajaran atau kelas tersebut. Nah, baru kita masukkan siswa. Nah, siswa itu bisa dimasukkan dengan cara mengundang lewat mengklik ini. Kita ketik nama emailnya. Emailnya email Gmail ya, begini. Nah, baru tinggal undang. Atau dengan cara mengirimkan kode link tadi. Kode link. Nah, kita contohkan di sini, kita akan menambahkan anggota atau menambahkan siswa yang baru. Nah, cara menambahkan siswa yang baru, ya, anggaplah ini misalnya di tab baru ini, ya, saya loginkan dulu seorang siswa. Ini ketepatan ada email kedua yang pernah saya miliki. Nah, ini tadi untuk guru ya, yang pertama ini yang kedua. Ini guru yang login, dia guru. Yang kedua ini, tab yang kedua yang login adalah staf desa ini, ya. Nah, jadi email siswa dimasukkan, tapi masuk dulu ke Google Classroom. Jadi untuk mengubahnya tinggal kita pilih aja ini, kita pilih staf desa, nama email siswa yang akan digabungkan nanti ke dalam kelas komputer ini. Nah, satu lagi saya buat ya, dua. Saya aktifkan lagi Google Classroom-nya untuk siswa yang lain. Tapi nanti untuk praktek di lapangan kita tidak usah login sebanyak siswa di sini, cukup kita berikan kode kelas tersebut kepada siswa, nanti mereka lah yang akan menggunakan sendiri dirinya. Nah, tapi karena ini untuk studi kasus, saya coba sendiri dulu. Jadi ini tadi untuk yang tab pertama untuk guru, ya. Kemudian yang ini, tab yang kedua ini untuk siswa, namanya staf desa. Terus yang ketiga ini, nah ini namanya Kristo ya, Kristo. Nah, oke. Nah sekarang kita kembali dulu ke halaman guru ya, guru. Nah halaman guru ini siswanya belum ada, ya. Kemudian kelas tadi kita kembali ke kelas dulu. Ini komputer kelas 7A. Nah, ini kita kopikan. Kita kopikan kodenya ini dengan cara mengklik yang ini. Kita copy ini, kodenya ini. Nah, salin link undangan. Ya, dia sudah tersalin. Ada muncul pesan di bawah, tautan disalin. Kita copy. Nah, selanjutnya, anggaplah sekarang siswa itu membuka Google Classroom, baik di HP maupun di laptopnya masing-masing. Dikliknya lah, terbukalah seperti ini, ya. Nah, terbukalah seperti ini. Nah, untuk bergabung ke dalam kelas tersebut, siswa ini cukup mengklik tanda positif ini, ya. Diklik tanda positif, baru dikliknya gabung kelas. Nah, setelah diklik gabung kelas, muncullah tampilan ini. Nah, kode kelas, mintalah kode kelas kepada pengajar lalu masukkan kode ini. Maka kode kelas tadi diklikkan di sini, tempel. Tadi, nggak cukup tadi ya. Ini kita copy, salin, copy, baru kita pastikan di sini. Ini dia. Nah, setelah dipastikan di kode kelas, tinggal diklik tombol gabung. Nah, sehingga siswa bernama Stafik Desa ini nantinya sudah join ke Google Classroom dengan nama kelas komputer kelas 7A. Nah, oke, demikian juga untuk si
kelas atau siswa yang berikutnya. Nah, si Kristo ini diklik tanda positif, nanti baru diklikkannya gabung ke kelas, tinggal dipastikanlah kode yang telah diberikan guru tadi. Nah, ini dia. Baru tinggal diklik tombol gabung. Nah, kini sekarang kedua siswa ini, baik si Stafik Desa, sudah memiliki kelas Google Classroom untuk mata pelajaran komputer. Nah, dan juga si Kristo tadi ya sudah bergabung. Nah, si Kristo ini sudah bergabung ke kelas komputer kelas 7. Nah, bagaimana di halaman guru? Di halaman guru, mereka juga sudah otomatis masuk. Bisa dilihat nanti di anggota. Nah, ini di refresh dulu. Nah, ini dia masuk. Ya. Jadi sudah terdaftarlah siswa yang mendaftarkan dirinya ke Google Classroom lewat kode yang telah di-share oleh guru tadi. Ini dia. Kalau sudah masuk siswa ini, 2 orang siswa, maka selanjutnya tinggallah pemberian materi. Ya, tinggal pemberian materi. Nah, misalkan kita lanjutkan bagaimana caranya untuk memberikan materi. Ya, memberikan materi kepada siswa yang ada pada kelas tersebut. Ya. Nah, di sini tadi kelas 7A ya, ini dia kelas 7A komputer. Nah, di mana guru akan memberikan materi dan mau kita lihat bagaimana tampilannya di halaman siswa. Nah, jadi pertama-tama tadi kan seorang guru itu sudah aktif di sini. Nah, baru dikliklah ini tugas kelas. Nah, ini tugas kelas. Jangan di forum ya. Kalau halaman forum ini hanya digunakan untuk halaman berkomunikasi dengan siswa. Boleh menulis pengumuman atau informasi penting lainnya. Jadi dikliklah tugas kelas. Nah, kemudian ada sini tombol buat. Ya, tombol buat. Iya, tombol buat. Nah, hal pertama yang mesti kita persiapkan dulu adalah menentukan topik. Apa topik dari materi yang akan kita buatkan nantinya? Nah, topik diklik. Nah, misalnya topiknya boleh diambil dari buku pegangan siswa, sebagai contoh bab 1 tentang sejarah dan perkembangan komputer. Ya, baru kita klik tombol tambahkan. Nah, setiap nanti ada materi yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan komputer, kita masukkan dalam topik ini. Sehingga semuanya terkelompokkan dia berdasarkan materi yang kita buat. Nah, saya misalnya memberikan materi kepada siswa saya di kelas komputer kelas 7A ini ya. Nah, maka dikliklah buat. Kalau tadi topik, kini kita membuatkan materi. Ini materinya. Nah, materinya apa judulnya? Misalnya saya buat sini judulnya adalah sejarah komputer. Ya. Apa deskripsinya? Ini keterangan tambahan. Bagi contoh, berikut Bapak kirimkan materi komputer tentang sejarah komputer. Nah, dalam bentuk file PDF. Ya. Harap dibaca karena nanti akan muncul tugas dari materi yang dikirimkan ini. Nah, ini misalnya keterangannya ya. Nah, untuk menambahkan materi, kalau memang telah kita persiapkan, apakah sudah diketik di Word atau di PDF, maka tinggal kita klikkan saja ini. Jadi misalnya filenya sudah saya buat itu di file PDF, maka saya pilih file. Ini kalau materinya dari YouTube, maka diklik ini. File, atau kalau membuat dokumen, misalnya membuat dari Word langsung slide, boleh.
gambar bisa juga ya. Ini misalnya dari PDF saya buat, maka saya pilih file. Nah, filenya sudah ada di komputer saya, ya, maka saya klik ini upload, ini saya klik browse. Nah, filenya ada di sini, ya, pengenalan komputer dalam bentuk file PDF. Nah, pengenalan komputer. Ini saya klik filenya, baru saya open. Tunggu beberapa saat, maka dia sudah masuk, ini materinya ya. Jadi ini materi sudah masuk, pengenalan komputer PDF. Kemudian topik materi ini sendiri dimasukkan ke dalam topik mana? Tadi topiknya sudah kita buat, namanya sejarah dan perkembangan komputer, tinggal klik aja ini. Nah, kemudian akan diberikan untuk siapa? Untuk semua siswa ya, untuk semua siswa, si staf desa tadi sama Kristoforus, ini mereka berdua ya. Ini kelasnya nggak usah dipilih karena sudah otomatis dia, tergantung siswa mana yang sudah bergabung di kelas ini. Nah, baru di sini sebenarnya tinggal diklik tombol posting ya, hanya saja kita mau melihat dulu apa pilihannya. Ada memposting, kalau kita pilih posting berarti materi ini langsung dapat dilihat oleh siswa di HP atau di komputer mereka. Tapi kalau dijadwalkan dia, berarti tidak langsung muncul di HP mereka, hanya muncul pada jadwal yang sudah ditentukan. Kalau simpan draft, itu berarti masih dalam bentuk draft kita, belum tersimpan di komputer anak-anak. Di dalam hal ini, inilah anggap misalnya sudah selesai materinya, juga sudah dalam bentuk PDF materinya, tinggal posting langsung. Nantinya akan terlihat di komputer anak-anak secara langsung. Nah, ini hadiah materinya, sejarah komputer. Ya, guru juga bisa melihatnya. Ini diklik. Nah, ini dia. Ini bisa diklik ini. Nah, inilah materi yang sudah kita kirimkan tadi. Ya, ini bisa diklik untuk mundur. Ya, materi. Nah, ya. Ini untuk halaman guru ya. Kan siapa tadi ya? Si catatan guru ya. Nah, di kelas ini. Nah, bagaimana di hadapan atau di HP anak-anak atau di komputer mereka? Ini kita berada di sini ya. Di nama staf desa tadi sudah otomatis masuk dia. Ini dia. Catatan guru memposting ya, catatan guru memposting materi baru, sejarah komputer. Nah, diklik. Jadi mereka nanti membaca petunjuk, baru mengklik nama file materi. Ini dia. Nah, ini dia. Sudah masuk kepada siswa. Ya. Demikian juga untuk siswa yang lain. Nah, ini dia. Cuman belum nampak, maka ada pesan muncul. Forum diperbaharui, tampilkan. Nah, ini dia muncul ya. Nah, muncul materinya. Ya. Jadi di depan komputer anak-anak juga sudah jelas terlihat materi ya. Nah, cuman tugas mereka belum ada. Belum ada tugas diberikan kepada anak-anak, kosong. Nah, hanya menyampaikan materi kepada peserta didik. Ini kosong tugasnya ya, hanya di halaman forum. Jadi materi itu nampak di halaman forum. Ya, materi hanya nampak di halaman forum, sehingga di halaman guru kalau dicek untuk daftar nilai juga nggak ada, kosong. Kenapa kosong? Karena yang diberikan oleh guru tadi kepada siswanya hanya materi. Ini dia forum. Ya. Nah, ini dia cara menyampaikan materi kepada peserta didik. Terus bagaimana kalau misalnya setelah dipelajari materi ini langsung ada penugasan? Nah, kalau misalnya penugasan ini dalam bentuk pertanyaan interaktif ya, pertanyaan interaktif. Maksud saya pertanyaan interaktif adalah pertanyaan yang dilemparkan kepada seluruh kelas secara terbuka, pertanyaan terbuka. Dan siswa
mengirimkan jawabannya, dan jawaban siswa antar siswa bisa saling dikomentari. Nah, jadi nanti di sini penilaiannya berasal dari kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan setelah dikirimnya, baru keaktifan siswa yang lain di dalam mengkomentari jawaban teman-temannya. Nah, kita buat tugasnya ya. Jadi di sini guru mengaktifkan Google Classroom-nya. Ya. Nah, dikliklah di sini tugas kelas. Ya. Kalau tadi ini adalah topik materi, nah sekarang ini pertanyaan. Nah, pertanyaan. Ya. Dikliklah pertanyaan di sini. Nah, apa pertanyaannya? Misalnya kita buatlah pertanyaannya, jelaskan pengaruh komputer dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk, jawablah pertanyaan di atas. Ya, Bapak jawaban dapat dikomentari oleh siswa yang lain. Nilai akan Bapak ambil dari jawaban yang kalian kirim serta keaktifan kalian dalam menanggapi jawaban teman kalian. Selamat menjawab. Nah, ini dia petunjuknya. Ya. Jadi kita buat penugasan kepada satu kelas itu, tapi secara terbuka. Nah, pertama mereka mengirimkan jawabannya, kemudian jawaban itu bisa dikomentari oleh teman yang lainnya. Dan situ nanti gurunya bisa memberikan penilaian. Nah, di sini siswa dapat membalas jawaban siswa yang lain, maka diaktifkan. Ya, siswa dapat mengedit jawaban, ya, boleh. Nah, sebelum dilakukan penilaian oleh guru. Di sini juga bisa diperhatikan setiap perubahan maka otomatis tersimpan ya. Nah, topik. Nah, ini tadi topik. Ini pertanyaan ini dimasukkan ke topik mana? Yaitu topik bab 1 sejarah dan perkembangan komputer. Ada batas waktunya enggak? Ya, misalnya kita abaikan saja, tidak ada batas waktu di dalam menjawab pertanyaan ini. Skor tertinggi berapa? Misalnya 100. Ya. Kemudian akan ditugaskan kepada seluruh siswa. Nah, baru di sini apa? Kita klik tanyakan ya. Langsung begitu pada saat ini juga langsung terbit pertanyaannya. Nah, sekarang sudah ada di dalam bab 1 sejarah dan perkembangan komputer ada 2 yang sudah diterima oleh siswa, yaitu sejarah komputer, yang kedua menjelaskan pengaruh komputer dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi adalah materi ya. Nah, ini juga bisa diedit, guru bisa diedit begini ya. Ini edit, kalian juga sini kuis 1 ya. Nah, jelaskan, tambahkan, bisa simpan balik. Nah, kuis 1 ya. Nah, di sini guru melihat. Nah, ini siswa belum ada yang menyerahkan, guru sudah memberikan soal ini ya, sebanyak 2 orang ya. Ada 2 orang yang menerima soal tadi. Nah, bagaimana sekarang tampilan Google Classroom di komputer anak-anak atau di HP mereka? Saya masuk kemari. Nah, ini tampilkan. Nah, mereka bisa mencek di sini di catatan guru, ya, di sini catatan guru, memosting pertanyaan baru, kuis 1, jelaskan pengaruh komputer. Ya. Nah, ini diklik. Nah, bagaimana mereka menjawab? Dibaca dulu judulnya dibaca, kemudian dibaca petunjuk, baru jawaban Anda ditugaskan. Di sini diketiknya jawabannya apa? Misalnya, jawabannya adalah komputer dapat
membantu pekerjaan ketik mengetik, ya kan? Contoh ya, pada bidang atau misalnya komputer juga dapat digunakan di perkantoran. Nah, ini misalnya jawaban si stafid tadi ya, diserahkannya ya, diserahkan. Ini diserahkan kepada guru. Nah, juga siapa misalnya ya, si yang satu lagi menjawab pertanyaan. Nah, ini misalnya komputer dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi dan rumah sakit. Contoh ya, diserahkan. Nah, kini kedua siswa ini telah menyerahkan jawabannya kepada siswa. Nah, karena tadi sifat kuis ini adalah interaktif atau bisa dikomentari oleh siswa yang lain, nah, maka misalnya si stafid desa ini misalnya melihat jawaban temannya, lihat jawaban teman sekelas. Nah, ini dia, ini jawaban sekelasnya si Christophorus dan Manua ini. Komputer dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi dan rumah sakit. Katakanlah si stafid desa ini mengomentari jawaban ini, nah, supaya bagus nilainya nanti dicek oleh gurunya. Ya, betul. Digunakan untuk memudahkan para konsultan misalnya dan dokter. Contoh ya, nah, baru kita klik ini. Nah, jadi di sini semuanya nanti akan mempengaruhi nilainya. Guru bisa mengambil nilai dari semua jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Nah, di halaman guru guru nantinya bisa melihat perkembangan jawaban dari peserta didik tersebut. Jadi diklik di sini nanti nilai. Nah, lihat dia nilainya, baru di sini dikliknya kuis jelaskan. Nah, apa jawaban mereka? Nah, guru bisa milih di sini, jelaskan pengaruh komputer dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kuis 1, si stafid desa menjawab, komputer dapat membantu pekerjaan ketik mengetik. Komputer juga dapat digunakan di perkantoran. Nah, misalnya tapi dia di sini membalas. Nah, membalas karena dia aktif ya, misalnya diberikan nilainya di sini 90. Nah, diklik di luar. Ya, kemudian si Kristo. Bagaimana si Kristo? Ya. Katanya si Kristo, komputer dapat digunakan untuk pekerjaan konstruksi dan rumah sakit. Ya, tidak ada dia merespon jawaban apa tadi ya, yang lain. Nah, beda sama siapa tadi, stafid desa. Nah, ini jawaban dia, tapi dia juga turut terlibat dalam memberikan komentar jawaban si Christophorus tadi. Nah, misalnya ini si Kristo, kita berikan nilainya 80. Nah, ya, jadi ini masih berstatus graf. Artinya nilai ini belum diketahui oleh kedua siswa ini. Maka agar bisa mereka lihat di komputer mereka, maka tinggal kita klik kembalikan. Ini diklik dulu ya. Nah, ini jangan nggak diklik, nanti nggak bisa dia. Ini semua siswa bisa, baru kita kembalikan. Nah, ini dia. Jadi stafid desa 90, Christophorus 80. Kembalikan. Nah, kalau mereka sudah dinilai, maka nanti muncul pesan di bawah ini, dinilai.
Nah ini ya, yang diarsip nanti adalah mereka-mereka yang belum dinilai jawabannya. Jadi si Sakitesnya 90, Christophorus 80. Nah bagaimana tampilannya di komputer mereka? Tinggal diklik ini, mereka pilih nanti ini. Ya, misalnya si Sakitesa melihat jawabannya. Nah, ini dapat nilainya 90. Nah, kemudian ini juga siapa tadi? Di Kristo, menengok hasilnya 80 nilainya. Nah, jadi siswa bisa melihat nilainya dari sini ya. Nah, jadi tadi guru gimana rekamnya? Guru tadi menengoknya di kelasnya baru nilai. Nah, ini semua terekam dia kuis 1. Nanti bertambah sebanyak kuis-kuis yang lain kalau ada. Ini rata-ratanya 85. Nah, kalaulah misalnya sudah mau diakhiri kuis ini, supaya jangan terus siswa bisa mengomentari ini semuanya, karena memang kuisnya sudah selesai, guru mestinya mengarsipkan. Kalau memang sudah selesai kelas ini mau ditutup gitu ya, mau diarsipkan. Ya. Jadi cara mengarsipkannya tinggal diklik di sini kelas. Nah, kemudian komputer kelasnya kita arsipkan. Arsip. Nah, ini adalah gunanya untuk menutup kelas tersebut. Menutup artinya sudah tidak ada lagi aktivitas belajar mengajar ya di kelas tersebut. Sehingga nantinya anak-anak juga tidak bisa lagi mengomentari kuis ini. Mereka hanya melihat-lihat saja sebagai arsipnya saja. Ya. Nah, demikian dulu yang bisa kita terangkan pada saat ini. Ya, yang pertama tadi adalah guru membuat kelas, ya, guru membuat kelas, kemudian memasukkan siswanya ke kelas tersebut, memberikan topik, materi, tugas, hingga mengarsipkan kelas yang sudah dibuat. Ya, terima kasih.